Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran ekonomi. Pada pembelajaran kali ini kita membahas materi tentang jenis-jenis belanja negara atau jenis-jenis pengeluaran negara. Pengeluaran atau belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenisnya. A. Belanja pemerintah berdasarkan organisasi. Berdasarkan organisasinya, belanja pemerintah pusat mencakup belanja yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga dan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. B. Belanja pemerintah berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya, belanja pemerintah pusat mencakup belanja pemerintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. C. Belanja pemerintah berdasarkan jenis. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. 3. Istilah-istilah dalam penerimaan dan belanja negara. Di antaranya A. Transfer ke daerah. Apa itu transfer ke daerah? Itu bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Apakah peran dari transfer dari pusat? Adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. B. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. C. Dana bagi hasil adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. D. Dana alokasi umum atau DAU. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. E. Dana alokasi khusus,
yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. F. Dana otonomi khusus, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus setiap daerah atau suatu daerah. G. Dana penyesuaian, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan tertentu sesuai peraturan perdagangan. H. Tabungan pemerintah, yaitu selisih dari pendapatan rutin negara dengan pengeluaran rutin negara adalah tabungan pemerintah yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan. Selanjutnya, bagaimanakah mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian? 1. Mekanisme penyusunan APBN. A. Prinsip penyusunan APBN. Sesuai dengan namanya, prinsip penyusunan APBN didasarkan pada aspek pendapatan dan aspek pengeluaran. 1. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, diantaranya A. Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran. B. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa penggunaan barang-barang negara, sewa pelabuhan, dan sewa landasan pesawat. C. Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. 2. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. A. Hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. B. Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. C. Mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk dalam negeri dan memperhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki. B. Asas penyusunan APBN, yaitu asas kemandirian, asas penghematan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas, asas penajaman prioritas pembangunan, yaitu mengutamakan pada pembagian yang lebih bermanfaat. C. Landasan hukum APBN. Penyusunan APBN didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. D. Cara penyusunan APBN. Pertama-tama, tiap departemen, lembaga dan badan, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan pembiayaan kepada Presiden. Usul atau rencana tersebut akan dibahas di kelompok kerja yang dibentuk dan tujuan untuk dan belanja
Dengan tujuan itu, setelah disetujui, pemerintah mengajukan rencana anggaran pendapatan RAPBN ke DPR. Setelah dibahas, disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Bila RAPBN tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan pagu APBN tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan Presiden. 2. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. Dengan APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan dan akan sedang dilaksanakan. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Hal ini dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Konsekuensinya, hasil-hasil produksi pun semakin meningkat. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. Ya, inilah materi untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.